Kalau kita ngomongin organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia, biasanya yang langsung dituju adalah Budi Utomo. Tapi teman Historia tahu nggak sih, ada satu organisasi yang lebih besar, lebih berpengaruh, dan embrio kemunculannya ini lebih dulu dari Budi Utomo. Namanya adalah Sarekat Islam. Gimana kisahnya? Yuk kita bahas di Ngerti Sejarah. Akar dari Sarekat Islam adalah Sarekat Dagang Islam. Ini adalah organisasi para pedagang Islam yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi yang juga pedagang batik di wilayah Solo. Organisasi ini bertujuan untuk mendukung para pedagang muslim yang seringkali menjadi korban dari ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sarekat Dagang Islam di bawah kepemimpinan Haji Samanhudi terus berkembang meskipun mendapat tekanan dari kolonial. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1912, tampuk kepemimpinan ini beralih dari Haji Samanhudi kepada Haji Omar Said Cokro Aminoto. Karena organisasi ini ingin memperluas gerakan bukan hanya di bidang ekonomi, melainkan politik, maka namanya kemudian berubah menjadi Sarekat Islam. Di tahun ini pula, organisasi ini dibuatkan akta notaris untuk pertama kalinya, tetapi baru mendapatkan pengakuan badan hukum dari pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 18 Maret 1916. Pusat kegiatan Sarekat Islam sudah berpindah ke Surabaya saat itu. Sarekat Islam juga sudah berevolusi, bukan hanya membela para pedagang, tetapi juga kaum kecil. Mereka ini berbicara tentang keadilan sosial, tentang perlawanan terhadap kolonial Belanda, dan juga persatuan umat Islam. Sarekat Islam terus berkembang, tercatat pada Kongres Nasional mereka pertama di tahun 1916, dihadiri oleh 80 cabang Sarekat Islam yang mewakili 360.000 anggota. Adapun bentuk kegiatan Sarekat Islam terdiri dari, yang pertama, bidang ekonomi, melawan monopoli dan juga ketidakadilan pasar, bidang sosial, membantu masyarakat melalui pendidikan, dan bidang politiknya adalah melawan penindasan kolonial dan menyuarakan kemerdekaan secara terbuka. Menurut Octavian Nuri dalam Politik Etis dan Pergerakan Nasional, setidaknya ada 3 hal yang bikin Sarekat Islam ini punya pengaruh besar. Yang pertama adalah dominasi politik. Ini adalah alasan yang mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam karena organisasi ini ingin meluaskan pengaruh politiknya dan bukan hanya membela para pedagang tapi juga masyarakat pribumi yang lebih luas di masa itu. Yang kedua, meningkatkan mobilisasi dengan cara meningkatkan jumlah anggota Sarekat Islam. Dengan demikian, organisasi akan lebih mudah untuk mengorganisir sebuah pergerakan. Yang ketiga adalah persamaan hak. Sarekat Islam ini memastikan bahwa semua warga negara itu punya hak yang sama di depan hukum dan menyerukan agar ada pemisahan antara yudikatif dan eksekutif. Sarekat Islam saat itu juga menuntut dihapuskannya bisnis yang dikendalikan oleh pemilik tanah. Tapi sebesar apapun gerakan, tantangan memang selalu datang. Sarekat Islam kemudian mulai mengalami keretakan di tahun 1920-an. Penyebab yang paling sering kita dengar adalah perbedaan ideologi. Golongan kiri yang dipengaruhi ideologi komunisme di bawah pimpinan Darsono dan Semaun mulai mengambil peran. Mereka ingin agar Sarekat Islam ini menjadi lebih radikal dan lebih revolusioner. Sementara golongan kanan yang dipimpin oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto dan tokoh-tokoh Islam lainnya ingin agar Sarekat Islam ini tetap menjalankan pergerakannya sesuai ajaran Islam. Pertentangan ini mencapai puncaknya ketika Sarekat Islam akhirnya pecah menjadi 2. Sarekat Islam Merah yang berhaluan ideologi komunis dan Sarekat Islam Putih yang tetap berlandaskan ajaran Islam. Tapi sebenarnya perpecahan itu juga dilandasi oleh berbagai macam hal, seperti perbedaan cara berjuang, kemudian munculnya organisasi-organisasi baru, sampai dengan intervensi dari pemerintah kolonial. Sarekat Islam Merah kemudian keluar dan berubah namanya menjadi Sarekat Rakyat. Sementara Sarekat Islam Putih kemudian berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia. Terima kasih teman Historia sudah mendengarkan kisah tentang Sarekat Islam hari ini. Next kita bahas apa lagi? Jangan lupa ya untuk selalu stay tune di YouTube Historia.id. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Bye-bye!